Pemirsa, koalisi partai politik sudah mulai bermunculan. Setelah nama capres mulai mengerucut di banyak survei, parpol mana yang kira-kira mau mengusung mereka? Ya, sejauh ini dari 9 parpol pemilik fraksi di DPR, baru 5 yang sudah punya koalisi. Dan dari 5 parpol terbagi menjadi 2 koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang digawangi Golkar, PAN, dan P3. Lalu Koalisi Gerindra dan PKB, sedangkan 4 parpol lainnya, PDI Perjuangan, Nasdem, Demokrat, dan PKS masih jomblo. Dari 4 parpol, sisanya Nasdem, Demokrat, dan PKS memang makin mesra. Satu parpol lagi, PDI Perjuangan sepertinya terlihat tak khawatir. Itu pun bisa dimaklumi sebab hanya partai berlambang banteng moncong putih itu yang dapat mengusung pasangan capres-cawapres tanpa harus punya koalisi. Jika melihat peta politik tersebut, kemungkinan muncul 4 poros koalisi di Pilpres 2024 bukan mustahil. Dan sebagai informasi, untuk bisa mengusung pasangan capres-cawapres parpol atau gabungan partai politik harus memiliki paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pileg DPR 2019. Aturan ini tertuang dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Ya, masih bergabung bersama kami peneliti Litbang Kompas, Mas Yohan Wahyu dan Bang Heri Budianto, koordinator jubir Partai Perindo. Saya mau ke Mas Yohan lagi. Mas Yohan, ini tadi seperti pertanyaan saya menggantung sebelumnya, apakah ada hubungannya nih karakteristik dari pemilih untuk bisa memilih partainya? Iya, kalau tadi yang saya sampaikan ini ya, misalnya Perindo yang disampaikan Bang Herbut tadi, memang 35% responden pemilih Perindo itu memang mendasarkan pilihannya itu karena program kerja. Itu dari hasil survei Kompas ya. Kemudian 15%-nya adalah popularitas partai. Ini dua isu ini yang sebenarnya cukup mengemuka dari responden pemilih Perindo. Kalau kita lihat misalnya program kerja ini kan menarik. Ada relasi yang cukup rasional gitu ya antara pemilih dengan partai. Tidak sekedar emosional gitu ya. Ini ada relasi. Jadi ada mungkin responden melihat, saya nggak tahu mungkin Bang Heri tadi bisa menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan Perindo kemudian bisa mendekati masyarakat langsung gitu ya. Misalnya yang saya tahu ini kan gerobak gitu ya, gerobak UKM yang kemudian dikasih logo partai itu mungkin menjadi sebuah strategi Perindo untuk kemudian mengkampanyekan keberadaan partainya kepada kalangan menengah ke bawah gitu ya, terutama pelaku-pelaku usaha kecil menengah. Dan ini yang kemudian dibaca sebagai program kerja karena memang di survei kita tanya kenapa pilih Perindo misalnya, alasan terbesar itu 35% itu karena program kerja partai. Kemudian alasan kedua yang besar itu sekitar 15% itu adalah karena popularitas partai. Nah ini mungkin wajar karena kampanye di media ya terutama bagaimana Perindo melakukan kampanye secara masif, ini yang kemudian dibaca yang turut mempengaruhi mendongkrak popularitas Perindo sehingga mereka atau pemilih ini kemudian menjatuhkan pilihan ke Perindo. Artinya apa? Ada partai-partai yang kemudian memang ikat relasinya dengan pemilih itu karena memang dasar emosional ya, ada ikatan emosional, dia dekat dengan sosok partai, dia lebih senang dengan sosok partai. Ada juga pemilih yang kemudian karena ideologi gitu ya, karena memang ini nilai-nilai yang diperjuangkan partai, karakteristik partainya, kemudian sesuai, kemudian dia menentukan pilihan itu. Tapi ada kemudian relasi ikatan pemilih dan partai itu karena program kerja yang sifatnya memang real gitu ya. Tapi Mas Yohan, gitu. kalau kita boleh bicara objektif soal program yang dikemukakan oleh partai-partai di Indonesia, boleh dong dibilang kalau programnya kurang lebihnya terlihat sama begitu. Ini kan menjadi tantangan tersendiri begitu ya. Ya, ini saya membaca dari hasil survei ya, ada partai misalnya PKS misalnya, sebagian besar responden pemilihnya ini memilih PKS karena latar belakang ideologi gitu ya. Ya, sementara tadi yang saya bilang partai seperti Perindo ini lebih ditumpu oleh ikatannya, relasinya lebih ke program kerja. Artinya memang bukan berarti yang kemudian yang ini lebih baik, yang ini lebih buruk, tidak. Tapi ini bagaimana kemudian karakteristik partai itu mendekati pemilihnya tentu akan dengan strategi yang berbeda-beda. Itu yang saya lihat dan ini sebenarnya potensial ketika relasinya rasional tadi ya. Kalau program kerja kan cenderung rasional ya, orang
melihat orang-orang merasakan program itu. Nah, inilah yang saya lihat ketika potensi pasar pemilih itu milenial, 60% pemilih milenial, pemilih pemula, pemilih baru pertama ikut pemilu, dan disitulah sebenarnya referensi mereka tentu yang paling sederhana yang akan mereka mempengaruhi orientasi pilihan mereka ya. Misalnya apa yang sudah mereka rasakan dengan partai itu, apa yang sudah mereka lihat dengan partai itu. Ini hal-hal ini yang sebenarnya tantangan, saya pikir menjadi tantangan semua partai untuk kemudian hadir ke pemilih itu dengan tidak sekedar narasi yang mungkin jauh dari mereka, tapi bagaimana mendekati pemilu itu dengan narasi yang membumi sesuai dengan kebutuhan real mereka gitu. Nah, kebutuhan pemilih milenial saya pikir harus dikaji seperti apa ini. Karakteristik pemilih milenial itu seperti apa. Jadi misalnya di survei juga mengatakan mereka ini adalah kelompok pemilih yang sangat interaktif. Ya tentu ya bermain sosial media, mereka pingin kebaruan gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya pingin menjanjikan sesuatu yang baru, dan itu membawa harapan bagi mereka gitu. Karena memang ikatannya tadi mereka lebih pada ikatan yang sifatnya cukup rasional ya. Saya dapat apa ini kalau memilih partai ini? Jadi, rasional dan objektif ini apa? Ya, bisa apa yang didapat gitu ya? Iya, lebih objektif. Oke, saya mau ke Bang Herbut. Bang Herbut, kalau tadi dikatakan karakteristik partai ternyata sangat berpengaruh begitu. Lalu seperti apa Perindo ke depannya membentuk karakteristik partai? Iya, nah kami melihat bahwa misal ya, 3 survei terakhir Litbang Kompas bulan Oktober 2021 itu Perindo 1,7 kalau saya nggak salah. Itu nanti Mas Yohan ya. Lalu kemudian kita harus ingat satu program yang memang belum pernah dilakukan oleh partai-partai lain sebelumnya. Pada bulan November, 1 bulan setelah hasil survei Kompas itu kami melaunching konvensi rakyat. Di mana konvensi rakyat ini adalah satu mekanisme yang dibuka oleh Partai Perindo sekaligus menegaskan 2 hal. Pertama adalah Partai Perindo adalah partai terbuka, partai inklusif. Yang kedua adalah Partai Perindo adalah partai yang mengusung demokrasi digital. Ini yang seperti ini yang ditunggu oleh anak-anak muda. Lalu kemudian Partai Perindo juga merekrut tokoh-tokoh dan secara kontinu itu diperkenalkan, disampaikan kepada publik. Sehingga pada Januari 2022 hasil survei menunjukkan Partai Perindo naik menjadi 2,5%. Itu hasil survei Litbang Kompas. Lalu kemudian ini terus bergerak, tadi disampaikan gerobak, lalu kemudian ada program tadi penggunaan media sosial saya katakan, misalnya secara kontinu podcast itu dilakukan, lalu kemudian tokoh-tokoh kita turun. Dan perlu saya sampaikan bahwa Partai Perindo ini sudah mulai menyusun daftar calon legislatif di tingkat nasional, dan yang mendaftar melalui konvensi rakyat itu juga saat ini telah menembus 1.500 calon anggota legislatif. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Partai Perindo, baik itu melalui penggunaan media, kita paham betul bahwa generasi milenial ini sangat-sangat mereka media exposure-nya luar biasa. Sehingga kami saat ini memanfaatkan media sangat masif, dan pada saatnya nanti kita akan menurunkan ya pasukan darat ya, infanteri kita untuk melakukan gerilya politik di lapangan, dan kita sangat yakin bahwa dari acuan survei Litbang Kompas ini Perindo insya Allah akan terus meningkat elektabilitasnya. Tadi yang menarik adalah yang dikatakan Mas Yohan, pemilih milenial ini suka atau gemar sekali dengan hal-hal yang serba nyata begitu ya, hadir langsung dan bisa ada manfaatnya untuk mereka begitu. Nah, kalau Partai Perindo mengimplementasikannya atau mewujudkannya dalam bentuk seperti apa untuk generasi milenial? Ya, saat ini kita tahu bahwa beberapa relawan kita itu turun ke lapangan, misalnya melalui Kartini Perindo yang fokus pada pemilih-pemilih perempuan. Lalu kemudian juga saya sebagai koordinator juru bicara nasional, kita melakukan pelatihan-pelatihan di daerah, pelatihan-pelatihan di wilayah. Kita betul-betul menyadari bahwa juru bicara ini penting untuk menyampaikan lalu mensikapi setiap persoalan-persoalan yang ada di kabupaten kota di daerah ya. Kalau di Perindo itu tingkat kabupaten kota itu namanya DPD, lalu kemudian untuk provinsi itulah DPW. Semua mesin partai itu kami gerakkan sehingga apa? Sehingga perolehan suara yang dari hasil survei Litbang Kompas itu menunjukkan hasil yang signifikan.
Nah, tentu koordinasi-koordinasi ini dan juga pergerakan, jangan lupa ada Ya. satu hal juga Mbak April, bahwa kami memiliki 408 anggota dewan yang ada di daerah hasil pemilu 2019. Ini juga mereka melakukan pergerakan-pergerakan politik di lapangan. Dan ini semua adalah kerja-kerja partai yang tentu membawa hasil yang positif bagi Partai Perindo. Dan bagi kami tentu hasil survei Litbang Kompas ini menjadi acuan. Tadi saya katakan 3 survei terakhir itu menunjukkan, dan tadi Mas Yohan juga sudah Ya. membuat satu mapping, ternyata Partai Perindo dikenal sebagai program yang mengusung program ya, dipilih karena mengusung program mencapai 65%. Saya kira bukan hanya gerobak, tadi saya sampaikan bahwa konvensi rakyat ini merupakan satu terobosan besar bagi demokrasi kita, dan generasi milenial mengikuti itu, dan mereka melihat bahwa Partai Perindo membuka ruang yang luas bagi seluruh anak bangsa untuk maju mencalonkan diri menjadi anggota calon legislatif. Ya, karena kita tahu pemilih ini adalah tiket untuk para partai politik dan juga calon presiden nanti untuk bisa memimpin Indonesia untuk lebih baik dan lebih maju lagi. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas insight-nya sore hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Selamat sore. Terima kasih, Selamat sore. sore, makasih.